Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang dirahmati Allah, jumpa kembali di malam Kamis kelima. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sirah Nabawiyah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin lil Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Khudari Bik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sampai di pemberitaan kitab-kitab terdahulu, baik Taurat maupun Injil. Keduanya memberitakan bahwa akan diutus di suatu hari nanti Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Di dalam Tabsyirul Injil, Basyara Isa bismillahirrahmanirrahim, Tabsyirul Injil, pemberitaan di dalam kitab suci Injil. Nabi Isa alaihi salam memberikan kabar gembira di dalam Injil akan kedatangan yang bernama Farqalit. Namanya Farqalit. Farqalit ini maknanya dekat sekali. Kalau bahasa Arab itu Muhammad atau Ahmad. Di Injil Nabi Isa alaihissalam dikatakan bahwa ia memberikan kabar gembira kepada kaumnya, yakni Bani Israel, akan datang sosok yang bernama Farqalit. Farqalit itu Muhammad atau Ahmad. Hal ini dibenarkan oleh Al-Quran, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pun menghikayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam memberi kabar gembira kepada kaumnya, yakni Bani Israel, bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Seperti di surah As-Saff, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa idz qala, dan ingatlah, kata Allah, ketika berkata Nabi Isa alaihissalam, ia berkata di hadapan kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu sekalian. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku adalah utusan Allah untukmu sekalian, wahai Bani Israel. Pada saat yang sama, aku ini juga memberikan kabar gembira untuk kalian.
aku sebagai utusan yang juga membenarkan apa yang ada di hadapan, yakni kitab Taurat. Jadi Nabi Isa diutus kepada Bani Israel dalam keadaan kitab Taurat sudah diturunkan, karena Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam yang kurun waktunya jauh lebih awal, ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam Nabi terakhir yang diutus pada Bani Israel. Ia adalah Rasulullah untuk Bani Israel. Ia membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul, membenarkan isi Taurat, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira, bi rasulin, akan kedatangan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang kelak akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ma'asyiral muslimin, apa yang dikisahkan dalam Injil bahwa Isa alaihissalam mengabarkan kedatangan Nabi akhir zaman yang bernama Farqalit, yang dalam bahasa Arab berarti Muhammad atau Ahmad, senada dengan firman Allah di surah As-Saff ini, di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah untukmu sekalian, aku membenarkan isi kitab Taurat, aku mengabarkan bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Wa qad wasafa al-Masih hadzal farqalita bi awsafin la tantabiqu illa ala nabiyyina faqala innahu yubikhul alam ala khati'atih wa innahu yu'allimuhum jami'al haqqi li'annahu laysa yantiku min 'indih bal yatakallamu bikulli ma yasma'. Kemiripan yang kedua dalam kitab Injil, Nabi Isa mengatakan bahwa Farqalit itu, yang dalam bahasa Arab berarti Ahmad atau Muhammad, ia akan memakmurkan alam ini dengan kebenaran. Ia tidak berbicara kecuali atas apa yang ia dengar dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak berbicara atas kepentingan pribadinya maupun bisikan-bisikan dalam hatinya. Digambarkan bahwa ia hanya berbicara berdasarkan wahyu Allah Ta'ala. Ini pun mirip atau senada dengan firman Allah di dalam surah An-Najm. Qala ta'ala fi suratin Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu, tidaklah berbicara Nabi itu, 'anil hawa, berdasarkan hawa nafsu, in huwa, tidaklah dia itu ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dia itu illa wahyun, kecuali suatu wahyu yuha, yang disampaikan atau diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik di dalam Taurat maupun Injil,
jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, beritanya sudah disiarkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu melalui lisan para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah As-Saff dan surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bab selanjutnya harakatul afkar qabla al-bi'tsah, pergerakan pemikiran sebelum masa diutusnya kenabian. Wa hadza yusahilu laka fahmal harakatil 'azimah min al-ahbar war ruhban qabla al-bi'tsati fakada al-yahud yastaftihuna ala arabil madinah bi rasulin muntazir. Hal ini mempermudah kamu untuk memahami betapa besar pergerakan para pemuka-pemuka agama terdahulu, mereka al-ahbar war ruhban. Al-ahbar pendeta-pendeta Yahudi, ar-ruhban pendeta-pendeta Nasrani. Dulu mereka sangat mempromosikan atau sangat gencar mengabarkan dan menunggu-nunggu Nabi akhir zaman itu. Orang-orang Yahudi bahkan ketika berperang melawan orang-orang yang memusuhinya, ia senantiasa membawa-bawa Nabi akhir zaman yang belum dilahirkan itu. Faqad hadatha Asim bin Amr bin Qatadah an rijalin min qawmih qalu annama da'ana lil Islam ma'a rahmatillahi ta'ala lana ma kunna nasma'u min ahbari yahud kunna ahla syirk wa ashaba awthan wa kanu ahla kitabin 'indahum ilmun laysa lana wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur fa idza nilna minhum ba'da ma yakrahuna qalu lana qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsul an naqtulukum ma'ah qatla 'adin wa iram. Diriwayatkan dari Asim bin Amr bin Qatadah, ia seringkali mendengar dari sesepuh dari tokoh-tokoh kaumnya dari bangsa Yahudi bahwa dulu atau kami yang membuat kami masuk Islam, kata Asim bin Amr ini, karena kami dulu sering mengaji pada pendeta-pendeta kami, orang-orang Yahudi. Mereka mengajari kami bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ketika nanti orang itu datang, maka berimanlah kepadanya. Kami dulu penyembah berhala, mereka ahlu kitab. Guru-guru kami membaca Taurat, sedangkan kami tidak mengetahui pengetahuan itu. Tapi kami cukup tahu dari mereka bahwa Nabi akhir zaman akan datang, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kami, kami pun beriman sebagaimana apa yang telah dinasihatkan oleh guru-guru kami. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fakathiran ma nasma'u dhalika minhum falamma ba'athallahu rasulahu Muhammadan ajabna hina da'ana ilallahi wa arafna ma kanu yatawa'aduna nabih فبادرناهم إليه فآمنا وكفروا.
Ini aneh bin ajaib. Kata Asim, dulu kami mendengar dari mereka guru-guru kami yang ngerti kitab suci Taurat dan Injil bahwa akan datang suatu saat Nabi akhir zaman. Kalau tanda-tandanya begini, maka berimanlah kepadanya. Suatu saat Nabi itu hadir, Allah mengutus Rasulnya di tengah-tengah kami segera beriman. Sebagaimana yang mereka nasihatkan, tapi mereka yang ngerti Taurat dan Injil itu malah kufur. Kami beriman, mereka yang dulu nyuruh kami untuk iman malah ingkar kepada kenabian dan kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dalam Al-Quran disifati. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, maka datang kepada mereka kitab dari Allah Ta'ala, musaddiqun lima ma'ahum wa kanu قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا. Dulu mereka orang-orang ahli kitab yang ngerti Taurat dari kalangan Yahudi, kalau mau berperang ia berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkanlah permintaanku, ya Allah tolonglah kami, selamatkanlah kami dari musuh-musuhku, bantulah kami, berilah kami pertolongan dengan keagungannya Rasul akhir zaman. Mirip ketika Nabi Adam bertawasul kepada Allah dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dari mana engkau tahu nama Muhammad, Adam menjawab, ketika aku turun keluar dari surga, aku melihat di pintu surga, di gerbangnya itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tawasul, berdoa menyebut wibawa, kemuliaan, keagungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekarang. Sejak zaman Nabi Adam, bahkan sejak zaman orang-orang Yahudi dulu sebelum Nabi diutus. Kenapa? Karena saking dicintainya dan disifati bahwa itu adalah kekasih Allah. Di surah Al-Baqarah demikian, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi dulu sebelum Nabi diutus sering meminta, yastaftihun artinya meminta kemenangan, meminta futuh. Ketika mereka menghadapi musuh, tapi mereka walaupun seringkali diberi pertolongan oleh Allah, sebab mereka menyebut dan mencintai dan mengagungkan Nabi akhir zaman. Apa yang terjadi ketika Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu itu hadir di tengah-tengah mereka? Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, ma'arafu, sosok yang mereka kenal, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafaru bih, mereka malah kufur, mereka malah ingkar. Dulu ditunggu-tunggu, diagungkan, ketika datang malah diingkari, kufur terhadap kenabian dan kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Apa yang menyebabkan? Apakah mereka tidak tahu bahwa itu betul-betul Nabi dan Rasul? Bukan, mereka tentu tahu. Pengetahuan mereka terhadap Nabi akhir zaman lebih daripada pengetahuan mereka, kenalnya mereka terhadap putra-putra mereka. Disifati dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat maupun Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenali persis Nabi Muhammad SAW karena mereka membaca dalam kitab. Karena ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali putra-putra mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah yang diherankan oleh Asim bin Amr bin Qatadah, di mana ketika ia dulu diperintah oleh para ahli kitab untuk beriman kepada Nabi, ketika Nabinya hadir, Asim beriman, tapi yang merentahkannya malah kufur. Kenapa? Selidik biselidik kekufuran mereka, tidak mau menerima kenabian dan kerasulan pada Rasul akhir zaman karena kedengkian mereka terhadap pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi akhir zaman itu oleh orang-orang Yahudi ditunggu-tunggu, mereka berharap bahwa Nabi akhir zaman dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel. Ternyata bukan. Nabi akhir zaman, loh ini dari zuriyahnya Nabi Ismail alaihissalam. Makanya kekufuran mereka oleh faktor bagian pembangkangan dan hasud. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Betapa buruk mereka menjual pengetahuan mereka dengan kebohongan. Bisa mashtarabu anfusahum ayyakfuru, pengetahuan mereka yang adalah jalan yang lurus, mereka tukar dengan kekufuran. Kenapa? Bagian karena membangkang, hasadan karena hasud dengki terhadap apa yang Allah karuniakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa hadatha Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an nafsihi annahu sahiba qasisan fakana yaqulu lahu ya Salman inna allaha sawfa yab'athu rasulan ismuhu Ahmad min yakhruju min jibali Tuhamah alamatuhu ay ya'kula al-hadiyata wa la ya'kula as-sadaqah. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang asal muasalnya dari Persia,
Salman Al-Farisi itu sebelum menjadi muslim ia adalah sosok majusi penyembah berhala, sebagaimana mayoritas orang-orang Persia. Ia sempat berguru pada seorang ahli kitab yang mengerti kitab Taurat dan Injil. Kemudian ia dinasihati, "Ya Salman, wahai Salman, innallaha, sungguhnya Allah, saufa yab'atsu rasulan, Allah nanti akan mengutus seorang rasul. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Yakhruju min jibali Tuhamah, akan turun dari gunung Tuhamah, pegunungan Tuhamah. Tandanya apa? Alamatuhu, tandanya, alamateh, tandanya ayakulal hadiyah, ia hanya memakan hadiah, wala yakulas sadaqah, tidak memakan zakat atau sedekah." Ya, memang sifat Nabi kita itu tidak pernah menerima zakat maupun sedekah. Bahkan keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dzurriyyah Nabi itu tidak masuk mustahik zakat dan diharamkan untuk menerima zakat, tapi hadiah itu boleh. As-Sayyid, Asy-Syarif, Al-Habib, Al-Hasani, Al-Husaini, mereka hanya menerima hadiah, tidak menerima zakat. Wa hadzal hadits kana min asbabi islami Salman. Nasihat tersebut menjadi sebab Salman masuk Islam. Walamma rasala alaihi salam mulukal ardi lam yuhimna kitabahu illa Kisra alladhi laysa indahu ilmun minal kitab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ke raja-raja di Jazirah Arab dan sekitarnya, tidak ada satupun raja-raja yang menghinakan surat dari Nabi untuk masuk Islam, tidak ada, kecuali satu saja, Raja Persia, yaitu Kusra. Yang lainnya Raja Romawi Heraklus, Raja Mesir Alexandria, Raja Mokaukus, Raja Ethiopia di Afrika juga, Habsyi, Raja Asamah, Raja Najasyi, menghormati. Hanya Raja Persia, yaitu Kisra. Kenapa? Karena di Persia, di sana jarang sekali ahlul kitab. Mereka tidak ada pengetahuan tentang Alkitab, Taurat maupun Injil. Mayoritas dari mereka penyembah api atau majusi. Wa amma jami'ul mulukin nasara kan Najasyi malikil Habsyah wal Muqawqis maliki Masr wa Qaisar malikir Rum fa akramu wafadata rusulih. Coba perhatikan, semua raja-raja di dunia, di antaranya Raja Najasyi di Ethiopia, Raja Ethiopia, wal Muqawqis di Mesir, Heraklus di Romawi Bizantium, menghormati utusan yang menghadap, yang membawa surat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang memperlakukan dengan buruk. Bahkan di antara raja-raja itu ada yang beriman seperti Najasyi, Raja Ethiopia. Siapa yang menghadap Najasyi, yang membawa surat dari Nabi, siapa namanya? Kita umat Islam mesti ngerti.
itu memlunya menteri luar negerinya Rasulullah SAW yang diutus ke negeri Ethiopia waktu itu mengirim surat dari Rasul SAW, namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri, itu namanya sahabat yang menghadap Raja Najasyi. Raja Najasyi beriman. Raja Najasyi, Malikul Habsyah itu, baik Najasyi mau di Ethiopia maupun Muqawqis di Mesir maupun Heraklius di Bizantium Romawi, semuanya punya background agama Nasrani. Mereka melek akan kitab suci baik Injil maupun Taurat. Ketika mendapati surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Najasyi, disampaikan oleh sahabat Nabi Amr bin Umayyah Ad-Damri, kepada Raja Muqawqis di Mesir disampaikan oleh utusan Nabi sahabat yang bernama Hatib ibnu Balta'ah, kepada Raja Bizantium Heraklius disampaikan oleh sahabat Nabi Dihyah Al-Kalabi. Siapa lagi? Adapun yang ke Raja Persia disampaikan oleh Abu Hudzaifah As-Sahami. Itu yang apes sekali. Kenapa? Karena suratnya disobek-sobek. Kemudian As-Sahami pun dikejar-kejar. As-Sahami saking khawatirnya akan keselamatannya, ia memacu kudanya dengan cepat sekali. Sampai As-Sahami bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa surat dari panjenengan ya Rasulullah disobek-sobek oleh raja dari Persia. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ia berani menyobek-nyobek suratku, lihatlah kerajaannya akan Allah robek-robek. Ternyata ya tidak lama dari itu Persia jatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik Persia tidak memperlakukan baik kepada Nabi maupun isi suratnya maupun kepada utusannya, delegasinya, tetapi apa yang dilakukan oleh raja-raja yang lain, contoh Najasyi ketika ia mendengar assalamu ala man ittaba'al huda, Najasyi ketika ia dibacakan kehadapannya surah Maryam, ketika ia bertanya bagaimana sosok Maryam itu, kemudian dibacakan kepadanya surah Maryam, kafha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا. Kemudian tentang Maryam itu bagaimana lalu dijelaskan dalam Al-Quran, dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Bercucuran air mata. Kenapa? Karena ia membaca dari Taurat dan Injil kok bisa sama. Nah, masuk Islamlah Najasyi, walaupun keislamannya misterius, tidak diketahui oleh rakyatnya. Dari mana kita tahu bahwa Najasyi masuk Islam padahal rakyatnya tidak mengetahui? Lah, ketika Najasyi meninggal, kabarnya sampai ke Madinah, kemudian Nabi memerintahkan untuk sholat gaib. Dan sholat gaib itu hanya satu riwayatnya, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal. Kemudian yang kedua, Raja Muqawqis di Mesir. Surat dikirim oleh Hatib bin Balta'ah. Memang Muqawqis tidak masuk Islam, tapi Muqawqis itu sangat menghormati dan berterima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa menjadi kehormatan ketika surat itu datang kepada Muqawqis. Buktinya Muqawqis
menitipkan hadiah kepada Hatib bin Balta'ah. Salah satunya Mariah Al-Qibtiyah. Mariah Al-Qibtiyah itu bukan seorang budak kasta rendah, bukan. Mariah Qibtiyah itu disebutkan oleh Raja Muqawqis laha sya'nun azim fi Masr. Ia adalah kasta yang tinggi yang memiliki reputasi bagus di Mesir. Mohon terimalah Mariah Qibtiyah ini untuk kau persunting sekalian dengan adiknya yang bernama Syirin. Dua wanita menjadi hadiah, silahkan jadikan permaisuri sebagai tanda terima kasihku, kata Muqawqis. Kemudian mengirim kendaraan Bigol yang kelak dinamai Bulbul menjadi kendaraan Nabi. Lalu juga Nabi mendapat hadiah madu. Madu dari Mesir terkenal dari Banha, madu dari Banha. Kemudian juga mengutus tukang riasnya untuk Mariah Qibtiyah dan Syirin itu. Mariah Qibtiyah dan Syirin didampingi pengawalnya, dayang-dayangnya untuk menjadi tata rias. Siapa lagi? Selain itu semua, Muqawqis juga mengirimkan seorang dokter. Jadi yang dikirim sebagai hadiah dari Raja Mesir itu satu Mariah Qibtiyah, yang kedua Syirin adiknya Mariah Qibtiyah, yang ketiga keledai atau Bigol yang kelak digunakan sebagai kendaraan Nabi, yang keempat madu dari Banha, yang kelima dokter. Begitu datang ke Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah itu. Mariah Al-Qibtiyah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelak memiliki putra yang bernama Ibrahim. Adapun Syirin adiknya tidak Nabi nikahi karena saat itu sudah turun larangan jam'u al-jam'u bainan ukhtain. Tidak boleh kan adik kakak itu dinikah sekaligus, tidak boleh, kecuali turun ranjang, kakaknya meninggal atau udah cerai dengan kakaknya baru nikah sama adik-adiknya. Kalau kakak beradik dinikah berbarengan haram. Wa anta jama'u bainal ukhtain. Maria Al-Qibtiyah Nabi persunting, kemudian adiknya Syirin Nabi tikahkan tikahkan dengan sahabat seorang penyair yakni Hisan bin Thabit. Kemudian si dokternya disuruh pulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disuruh pulang? Jangan khawatir, kami orang-orang sehat. Karena kami tidak pernah makan kecuali setelah kami lapar, dan kami berhenti makan sebelum kami merasa kenyang. Itu resep sehat dari Nabi. Jadi makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nabi seumur hidupnya tidak pernah sakit. Kalau kita kan udah pegal ini asam urat dan sebagainya, karena makannya nggak beraturan. Sudah makan lagi, dikit-dikit makan, bukan makan dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebagai apresiasi dari Raja Muqawqis, Raja Mesir. Raja Romawi pun Heraklus ketika datang kepadanya utusan dari Nabi, assalamu ala man ittaba'al huda. Surat itu dihantarkan oleh sahabat Dihyah Al-Kilabi yang beliau makamnya di Damaskus di Syria. Memang beliau di sana mukimnya. Raja Romawi walaupun beliau menolak Heraklus saat itu, tapi raddan latifan. Man radda wa minhum man radda raddan latifan. Tidak kasar,
tidak sangar, sangat lembut sekali penolakan masuk Islamnya dari Heraklius ketika merespon surat dari Nabi. Kok bisa seperti itu? Padahal Nabi pun tidak memiliki kekuatan politik menekan pemimpin-pemimpin saat itu. Apa yang membuat Heraklius Mukokus Najasyi begitu menghargai dan memaknai wibawa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiada lain karena mereka membaca kitab suci Injil dan Taurat, di mana di dalamnya ada keterangan bahwa kelak akan hadir lahir Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sehingga ketika surat itu muncul, mereka sadar, oh ini orangnya. Walaupun sebagian dari para raja itu ada yang langsung masuk Islam seperti Najasyi, ada yang menolak, tapi menolaknya halus. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah harakatul afkar al-azimah qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan atau dihadirkan di muka bumi ini. Harokah, diskusi dan juga pembicaraan tentang itu tentu saja sudah masyhur di bumi ini melalui kitab-kitab yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Fa insyaallah di bab selanjutnya, badul wahyi, permulaan turunnya wahyu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.